Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yuliana Salamah, yang kedua Korida Kartikawati Tursina, yang ketiga Anugerah Putra Darmawan, yang keempat Adika Abrar Anditya, dan yang terakhir Fikri Ahmad Farezi. Yang pertama yaitu nasionalisme masyarakat di perbatasan laut. Studi kasus masyarakat Melayu Karimun. Studi tentang nasionalisme masyarakat perbatasan telah banyak dilakukan dan kebanyakan studi-studi tersebut menekankan relasi antara nasionalisme dan kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Misalnya, studi Nilasari dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang mengkaji film mengenai daerah perbatasan di Kalimantan Barat. Hasil kajian itu memperlihatkan bahwa tataran ideologis nasionalisme di perbatasan terletak pada bagaimana masyarakat setempat berjuang melawan kemiskinan dan keterpinggiran, baik secara sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Studi lainnya disertai Rarahita pada tahun 2013 dengan menggunakan analisis semiotik, menjelaskan bahwa masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur masih memiliki rasa cinta tanah air walaupun hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang masih memprihatinkan. Studi tersebut menyarankan agar pemerintah dapat menjadi contoh kekuatan nasionalisme dan menghargai masyarakat yang telah mengharumkan nama bangsa. Selanjutnya yaitu nasionalisme dalam perspektif sosial. Memahami nasionalisme di daerah perbatasan menjadi relevan karena batas-batas negara postkolonial tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda. Garis perbatasan tidak selalu mengikuti garis pemisah antara wilayah kebudayaan, bahasa, suku bangsa. Pengetahuan tentang Indonesia mencakup pengetahuan bahwa Indonesia adalah negara bangsa dengan batas teritorialnya. Hampir semua informan Karimun menyebutkan bahwa Indonesia diimajinasikan sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ditempati oleh berbagai suku bangsa dan agama. Penguasaan pengetahuan tentang Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan mengenai perbatasan laut. Berdasarkan keterangan sejumlah nelayan tradisional, mereka mengetahui bahwa Indonesia dengan Malaysia dan Filipina secara geografis dibatasi oleh lautan. Namun, kebanyakan perahu para nelayan ini tidak dilengkapi dengan Global Positioning Satellite atau yang biasa disebut GPS, sehingga tidak mengetahui secara pasti di manakah letak garis batas laut internasional. Seorang nelayan menyebutkan jika perahunya bertemu dengan rombongan kapal-kapal tanker, dapat diartikan bahwa perairan tersebut sudah berada di luar Indonesia. Selanjutnya, kebanggaan nasional. Kebanggaan akan jati diri bangsa, bagian ini akan menjelaskan sejauh mana masyarakat yang hidup di perbatasan memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Berbagai wawancara dengan informan di Karimun menunjukkan bahwa orang Karimun secara umum memiliki rasa kebanggaan sebagai orang dan warga negara Indonesia. Namun, secara kritis, mereka melihat bahwa dari aspek sosial ekonomi dan penegak hukum, kondisi kehidupan di Malaysia relatif lebih baik daripada di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pandangan sosial ekonomi dan keterikatan dalam entitas politik. Di samping itu, ditelusuri juga bagaimana ikatan kekerabatan antara orang Melayu, Karimun, dan penduduk di Malaysia dengan tidak mengurangi perasaan keterikatan orang Melayu Karimun secara politik ke negara Indonesia.
Upaya pemeliharaan nasionalisme negara. Rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat begitu saja atau terjadi dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang secara sosial dan politik dikonstruksi oleh institusi-institusi negara melalui proses sosial, yakni upaya-upaya pemeliharaan nasionalisme. Nasionalisme ditanamkan oleh aparat-aparat ideologi negara terhadap masyarakat dengan menggunakan ritual-ritual nasionalisme. Ritus-ritus dalam masyarakat tradisional, menurut Durkheim, bertujuan meningkatkan solidaritas dan integrasi sosial yang dilakukan melalui penciptaan simbol-simbol tertentu. Sebagaimana sebuah ritus dalam masyarakat tradisional, upaya pemeliharaan nasionalisme dilakukan secara berulang-ulang dan diinstitusionalisasikan. Selanjutnya yaitu nasionalisme dalam pemaknaan masyarakat. Nasionalisme dan rasa kebangsaan yang dibahas adalah pemaknaan yang didefinisikan oleh negara. Misalnya, bahwa nasionalisme identik dengan pengetahuan dan rasa cinta terhadap NKRI. Menjadi tugas aparat negara untuk menyosialisasikan ideologi nasionalisme melalui mobilisasi partisipasi warga negara. Namun, kadang-kadang pemaknaan terhadap rasa kebangsaan yang disosialisasikan hanya sebatas artisial. Ketidakmampuan pemerintah mengatasi persoalan-persoalan di daerah perbatasan, seperti pendidikan dan kesehatan dasar, transportasi, ketersediaan BBM, menjadikan diskursus nasionalisme dipertanyakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah masyarakat di perbatasan memahami, memaknai, dan menggambarkan konsep nasionalisme Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Kebanyakan orang awam, yang sebagian besar berpendidikan menengah ke bawah, memaknai esensi nasionalisme sebagai tersedianya lapangan kerja dan tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari. Nasionalisme pada masa kini harus dimaknai sebagai upaya meneruskan perjuangan para pendiri dengan cara mengisi pembangunan, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Yang terakhir yaitu bagian penutup. Berdasarkan paparan di atas, disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat perbatasan terhadap Indonesia sebagai negara modern yang mempunyai perbatasan laut, serta kebanggaan nasional sebagai orang Indonesia semakin meningkat dibandingkan dengan pada masa 1970-an. Hal itu karena perkembangan teknologi informasi dan penanaman rasa kebanggaan masa Orde Baru. Namun, masih terjadi kesenjangan antara pengetahuan tentang Indonesia sebagai negara modern yang memiliki batas-batas teritorial tertentu dan praktik-praktik sosial yang merepresentasikan rasa kebangsaan, misalnya penyelundupan dan kegiatan ilegal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kehidupan ekonomi mereka yang masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di seberang perbatasan. Pemerintah telah berupaya menanamkan semangat kebangsaan dan nasionalisme kepada masyarakat perbatasan melalui berbagai program. Namun, temuan lapangan mengindikasikan nasionalisme yang didefinisikan dan secara politik dikonstruksi oleh negara diukur dengan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, belum berbunyi dalam realitasnya. Atau bisa dikatakan kurang relevan dengan konteks sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Dengan kata lain, pemeliharaan rasa kebangsaan melalui tindakan-tindakan nasionalisme belum diikuti upaya pemeliharaan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Upaya pemeliharaan rasa kebangsaan dapat dilakukan dengan mengakomodasi dan memberikan ruang bagi perkembangan identitas dan kebudayaan masyarakat perbatasan dalam bingkai rumah Indonesia. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.